Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis. Kita masih berbicara tentang talbis iblis terhadap para ulama, ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Di antara bisikan-bisikan yang dimasukkan ke dalam hati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berada di jalur ilmu, para penuntut ilmu adalah kesombongan, sifat ujub, dan bangga terhadap diri sendiri. Dan ini adalah cobaan yang Allah berikan kepada iblis. Ketika Allah lebihkan iblis dengan ilmu yang dimilikinya, lalu Allah uji untuk sujud kepada Adam. Muncul kesombongannya yang mengalahkan ilmunya, sehingga ia tidak mau sujud kepada Adam, menentang dan melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ilmunya menjadi musibah atas dirinya. Kepintarannya menjadi musibah atas dirinya sendiri. Dia pun menggunakan logika yang keliru. Dia mengklaim bahwa dia lebih baik dari Adam. Karena unsur penciptaannya dari api, sementara Adam dari tanah. Maka tidak patut orang yang lebih utama sujud kepada yang kurang. Maka dengan logika yang keliru tadi, iblis menolak sujud kepada Adam. Artinya melawan dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan iblis terhadap anak Adam, khususnya yang berilmu, khususnya orang-orang yang memiliki ilmu. Yaitu iblis membisikkan ke telinga mereka bisikan kesombongan, ujub, dan takabur. Sombong kita tahu, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Faktor yang kedua ini, merendahkan orang lain, ya tentunya dengan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Kita tidak mungkin merendahkan orang lain sementara orang itu lebih tinggi dari kita. Baik dalam hal harta ataupun ilmu. Kalau ada orang yang lebih kaya ataupun lebih banyak hartanya, tidak mungkin kita merendahkannya. Atau ada orang yang lebih berilmu dari kita orang awam, dia orang berilmu, tidak mungkin kita merendahkannya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Orang kaya merendahkan orang miskin. Orang pintar merendahkan orang bodoh. Orang yang berilmu merendahkan orang yang tidak berilmu. Nah, ini yang dibisikkan iblis ke telinga anak Adam yang berilmu. Apabila iblis
tidak kuasa dan tidak mampu untuk menggelincirkannya karena ilmu yang dimilikinya, tidak mampu menyeretnya kepada jalan kesesatan, kesalahan, kebatilan, kemungkaran karena ilmu yang dimilikinya, maka iblis masuk melalui pintu ini, yaitu pintu kesombongan, ujub, dan takabur. Ya, maka ya salah satu musibah orang yang Allah beri kelebihan adalah kesombongan tadi. Ya, muncul kesombongan pada dirinya. Dia pun menolak kebenaran apabila datang dari orang yang lebih rendah darinya. Dan dia merendahkan atau menghinakan orang lain dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dan tentunya ini adalah satu perkara yang perlu diatasi dan diperbaiki oleh orang-orang yang berilmu, yaitu terus menjaga hati, terus mengawal hati agar tidak jatuh kepada kita katakan sifat yang buruk ini, yaitu kesombongan. Ya, jadilah seperti padi, makin berisi makin merunduk. Ya, makin berisi makin merunduk. Itu ilmu padi. Yaitu makin banyak ilmu, maka semakin tawadhu. Semakin jauh dari kesombongan. Seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan di sini, salah satu talbis iblis yang samar terhadap orang yang berilmu adalah, ya, iblis membisikkan ke telinganya dengan kata-kata, aku belum pernah bertemu dengan orang seperti dirimu. Ya, kamu tahu betul bagaimana tipu dayaku. Ya, iblis ya terus mengangkat dan memuji ya orang ini. Ya, pujian itu muncul dalam hatinya, ya, sehingga mungkin dia bergumam dalam hatinya, siapa lagi yang lebih tinggi ilmunya daripadaku, siapa lagi yang lebih tahu, siapa lagi yang lebih ya paham ya selain diriku. Nah, jika dia mendengarkan kata-kata iblis ini, maka dia akan binasa, kata beliau di sini, kata Ibnu Jauzi, ya, terbuai oleh sifat bangga terhadap diri sendiri. Namun apabila ia menolak berdamai dengan iblis, dia akan selamat. Ya, dia akan selamat. Ya, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, maka perkara yang paling penting untuk diatasi oleh seorang yang berilmu adalah penyakit sombong. Sifat sombong. Ya. Dan kita jangan lengah. Ya, kita jangan menganggap kecil hal ini, ya, tipu daya iblis ini, sehingga mungkin kita akan berkata dalam hati, orang seperti saya mana mungkin sombong, ya, saya adalah orang yang tawadu, saya orang yang, nah, dan bisikan-bisikan yang lainnya yang kita katakan dimasukkan iblis ke dalam hati kita, ya. Nah, demikian. As-Sari As-Saqati berkata, sekiranya seseorang masuk ke sebuah kebun yang bertanamkan berbagai pohon yang Allah ciptakan, dan di sana juga ada berbagai burung yang Allah ciptakan, lalu setiap burung itu berbicara kepadanya dengan bahasa mereka, semoga keselamatan bagi kamu wahai wali Allah. Kemudian jiwanya merasa tenang oleh sebab apa yang dialami tersebut, maka ia telah menjadi tawanan syaitan. Ya, ia telah menjadi tawanan syaitan. Ya, ya terbuai dengan pujian-pujian. Maka salah satu hal yang perlu kita waspadai, ya, ketika kita memiliki kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah waspada terhadap pujian. Ya, karena pujian itu yang akan membawa seseorang, menggiring seseorang kepada kesombongan tanpa dia sadari. Ya. Pujian-pujian, apalagi pujian-pujian yang sebenarnya tidak pada tempatnya, atau ya berlebihan, atau ya sebenarnya pujian itu berisi kebatilan. Maka dari itu ketika ada seseorang yang memuji Nabi berlebih-lebihan, Nabi memperingatkan orang itu, qulu biqaulikum, jaga ucapan kalian. Ya, aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya.
maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dan Nabi ya, adalah contoh bagi kita semua. Tidak ada orang yang lebih berilmu, lebih takwa daripada Nabi. Tapi Nabi berusaha untuk menampilkan sosok yang tawadu, tidak menonjol di antara yang lain para sahabat-sahabat beliau. Sehingga kalau ada orang asing datang ke Madinah, ia tidak tahu mana Rasulullah. Karena beliau ketika berbaur dengan sahabat, tidak ada sesuatu yang terlihat istimewa dari beliau. Sehingga orang-orang tidak tahu dan tidak mengenali secara langsung, itu Nabi. Karena dikawal kanan kiri, muka belakang, dialu-alukan, diikuti orang, kan begitu ya, kemana dibuntuti begitu ya. Ya, ini contoh yang perlu kita tiru dari Nabi teladan yang perlu kita tiru dari Nabi SAW. Nah, ketika berbaur, ya, maka orang yang tidak mengenal Nabi tidak mengetahui mana Nabi, mana Rasulullah SAW. Hingga mereka bertanya, mana Rasulullah? Aku ingin bertemu Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak dapat langsung mengenali Nabi di antara para sahabat, karena tidak ada perlakuan istimewa. Ya, tidak ada perlakuan istimewa yang Nabi minta dari para sahabat. Dan sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi juga mereka mengerti bahwa Nabi tidak senang dan tidak suka diperlakukan secara berlebihan. Ya, kebanyakan Arab Badu yang datang kadang-kadang mereka memuji Nabi berlebih-lebihan. Ya, ini satu sisi. Ini Arab Badui di Madinah itu ada dua sisi. Yang pertama ini yang menghormati Nabi berlebih-lebihan. Seperti ada seorang yang datang kepada Nabi dan berkata, ya khairana wa ibna khairina wa ya sayyidana wa ibna sayyidina. Dia berkata seperti itu. Hai wahai hamba yang paling baik dan anak yang paling baik, anak dari seorang yang terbaik di antara kami, penghulu kami, dan anak penghulu dari kami. Nah, mereka memuji Nabi berlebihan. Satu sisi ada Arab Badu yang tidak memberikan penghormatan sama sekali kepada Nabi, menarik selendang Nabi, berbicara yang agak kasar atau bahkan kasar kepada Nabi. Ya, nah demikian. Adapun sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, mereka tahu bahwa Nabi tidak suka diperlakukan secara berlebih-lebihan. Tapi mereka juga memberikan penghormatan selayaknya. Itu sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi jauh dari sikap berlebih-lebihan, yang tidak pada tempatnya, yang itu sebenarnya adalah salah satu tipu daya setan untuk menjebak anak Adam jatuh di dalam kita katakan kebatilan. Maka Nabi mengidentikan pujian-pujian yang berlebihan itu sebagai adzibah, penyembelihan. Ya, dan Nabi menyuruh orang yang mengumbar pujian berlebihan untuk dilempar wajahnya dengan pasir atau dengan tanah. Artinya apa? Dihentikan tindakannya dengan keras. Ya, itu maksud dari kita katakan sabda Nabi itu. Ya, tidak harus dilempar wajahnya dengan tanah ya. Itu ungkapan yang menunjukkan bahwa kita kata ucapannya itu harus segera dihentikan secara paksa. Seperti Nabi ketika mendengar orang-orang yang memuji beliau mengatakan, ya ayuhan nas qulu biqaulikum la yastahwiyannakum syaitan. Wahai manusia, jagalah ucapan kamu. Jangan kamu sampai digelincirkan oleh syaitan. Nabi langsung menghentikannya. Dan Nabi berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu sanjung aku seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Ya, maka hati-hati dengan pujian. Hati ini lemah. Kadang-kadang tidak bisa menerima pujian itu dengan semestinya. Sehingga muncullah penyakit ujub, sombong dalam hati. Ya, sebagai kita katakan akibat dari pujian-pujian yang berlebihan itu.
Apalagi jika dia yakini kepujian-pujian itu sebagai sesuatu yang memang layak dia terima. Padahal mungkin tidak layak dia terima. Ya. Nah, maka muncullah ya kita katakan sikap takabur, sombong dan ujub tadi. Dan ini adalah fitnah yang besar terhadap orang yang berilmu. Karena keutamaan seseorang dengan ilmu itu lebih tinggi daripada kehormatan seseorang dengan jabatannya ataupun hartanya. Di antara kelebihan yang dimiliki oleh manusia adalah kelebihan harta, namanya orang kaya. Kelebihan jabatan dan kedudukan, namanya penguasa. Ya, dan ada yang Allah lebihkan dengan ilmu. Ini adalah para alim ulama. Mana di antara ketiga orang atau jenis manusia yang Allah beri kelebihan ini yang lebih utama, yang lebih mulia? Ya, yaitu yang tentunya orang yang diberi kelebihan ilmu daripada orang yang diberi kelebihan harta atau kelebihan jabatan, ya, sebagai penguasa atau sebagai orang kaya. Tentunya orang yang berilmu ini lebih mulia dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Tapi hati-hati, ya, sebagaimana harta bisa dijadikan sebagai alat untuk sombong, jabatan, kekuasaan itu bisa dijadikan alat untuk sombong, ya demikian pula ilmu, ya, bisa dijadikan alat untuk sombong. Ya, bisa dijadikan alat untuk sombong. Ya, maka jangan pernah merasa aman. Ya, para penuntut ilmu, ya, ahli ilmu, ya, tetap harus menjaga hatinya, ya, agar tidak, ya, kita katakan, ya, masuk, ya, kesombongan itu ke dalam hatinya. Ya, dan ini akan menghancurkan dirinya, menghancurkan ilmunya juga, ya, atau ya kita katakan menjadi satu musibah atas dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya. Di antara hal, ya, yang bisa membangkitkan kesombongan itu adalah, ya, syuhrah. Ya, sama seperti pujian, itu adalah satu muqaddimah jalan menuju, ya, kita katakan kesombongan. Ya, yang tidak kalah hebat dari pujian itu adalah, ya, syuhrah. Ya, syuhrah di sini maksudnya adalah, ya, kita katakan keterkenalan. Ya, menjadi terkenal adalah fitnah. Ya, hingga tidak ada orang yang tidak mengenal. Kata-katanya akan diikuti. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, ya, seorang yang terhormat jika meminang akan diterima pinangannya, jika berkata akan didengar perkataannya. Ya, nah, jika memerintah akan diikuti perintahnya. Nah, sementara ada orang yang, ya, kita katakan kalau meminang mungkin tidak terima pinangannya. Ini orang yang biasa, mungkin tidak terkenal. Ya, maka, ya, kalau dia berbicara tidak didengar bicaranya. Ya, tapi ini lebih baik kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan langsung mengabulkannya. Ya, nah, jadi salah satu fitnah dari kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah penyakit syuhrah ini. Ya, yaitu kita katakan gila popularitas. Popularitas ini adalah satu fitnah juga. Ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, ya, hingga dikatakan oleh para ulama, hubbuz zuhur taqsimuz zuhur. Ya, atau yaqsimuz zuhur. Hubbuz zuhur, gila popularitas, cinta popularitas, itu akan mematahkan punggung. Artinya apa? Akan membinasakan seseorang. Yang sebenarnya dia telah berada di jalur kebinasaan. Kalau gila popularitas itu, ya, cinta popularitas itu ada di dalam hatinya. Dan ini merupakan, ya, pintu juga menuju kesombongan. Ya, nah, ya, seperti kita lihat para pesohor, ya, salah satu sifat yang sering kita dapati dari mereka adalah kesombongan. Ya, ya, kesombongan. Muncul takabur. Ya, tentunya dia merasa lebih hebat daripada yang lain dengan popularitas yang dimiliki. Ya, dengan popularitas yang dimiliki, maka seorang penuntut ilmu
seorang ahli ilmu tentunya, kita para penuntut ilmu harus ya kita jauhkan hati kita dari tujuan mengejar popularitas. Itu bukan tujuan. Ya, saya menuntut ilmu bukan untuk dikenal orang atau disebut sebagai ustadz, disebut sebagai alim, disebut sebagai bahkan disebut sebagai ya kita katakan wah dia ini adalah seorang yang berilmu, ya. Nah demikian. Ya tentunya ini akan membelokkan niat kita. Ya di samping ini akan memunculkan ya rasa takabur dan sombong ujub di dalam hati kita. Ya dan ini adalah awal kehancuran ketika ya apa namanya kita katakan ya gila popularitas itu ataupun tujuan untuk mengejar popularitas itu sudah menguasai seseorang. Maka apapun yang dilakukannya itu dia akan lihat kira-kira ini akan mendongkrak popularitasnya atau tidak, populer atau tidak. Kalau itu tidak populer ataupun tidak mendongkrak popularitasnya maka dia tidak mau. Ya dia akan mundur. Ya segala sesuatu dikaitkannya dengan apa? Popularitas yang dimilikinya. Maka muncullah penyakit gengsi ya, karena populer sudah. Ya, kata orang bimas biar mati asal setan gitu ya. Nah, artinya muncullah di situ ya bibit-bibit kesombongan. Ya, maka mungkin dia menolak orang yang ya dia anggap tidak menguntungkan, menerima orang yang dianggap lebih menguntungkan. Ya, yaitu menguntungkan popularitasnya. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos. Ini jadi fitnah, ya sehingga ada mungkin kita merasa bangga karena kata-kata kita selalu diupload, selalu disebar. Kadang-kadang kata-kata itu belum tentu benar juga. Kita bukan nabi, kata-kata kita bukan kata-kata nabi. Ya tapi kadang-kadang muncul di dalam hati kita wah perasaan senang begitu ya. Karena kata-kata kita yang dicantumkan di situ perkataan fulan-fulan gitu ya. Kita masih hidup. Kalau para ulama sudah meninggal, ya mungkin lebih layak ya dituliskan kata-katanya di situ di media sosial apapun atau apapun namanya itu ya WA, story atau Insta atau apa ya. Ya, karena ingat orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Fa innal hayy la tu'manu 'alail fitnah. Ya, kita nggak tahu fitnah apa yang akan menimpa diri kita. Ya, maka kadang-kadang ini jadi fitnah ya, kadang-kadang ini jadi fitnah bagi hati kita. Menjauh dari hal-hal yang bisa merusak hati itu adalah lebih baik. Ya, nah kadang-kadang mereka ya para ikhwah dia ya senang saja gitu ya. Pernah kita ingatkan juga kalau kamu menyantumkan satu perkataan, ambil perkataan orang yang sudah wafat. Para ulama-ulama terdahulu yang mereka sudah wafat. Tulis kata-kata mereka. Lebih baik lagi firman Allah dan sabda Nabi-Nya. Kata-kata kita, ya mungkin kita langgar sendiri nanti. Karena kita hidup, orang hidup ini nggak aman dari fitnah. Ya, nggak aman dari fitnah. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Beliau sahabat. Tapi beliau berkata, "Man kana minkum mustinnan falyastanni biman qad mata." Barang siapa di antara kamu ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah ya sunnah yang telah dijalani oleh orang-orang yang sudah mati. Fa innal hayy la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Dan ini jadi fitnah bagi hati kita juga ketika wah kita pun berbunga-bunga melihat waduh ini apa namanya perkataan kita di-upload kan gitu ya. Di YouTube kan ya kadang-kadang di situ setan pun bermain. Wah itu manfaatnya Masya Allah kan begitu ya. Tapi bagi kita ya itu menjadi suatu hal yang apa ya kita katakan mengganggu dan mengusik hati juga. Ya, mengganggu dan mengusik hati. Wallahu a'lam bishawab. Maka para ulama dahulu betul-betul menjaga diri dari yang namanya popularitas. Ya, mereka tidak suka dielu-elukan, bahkan diperlakukan berlebihan. Karena populer.
para pemerhati rojak kaum muslim. Bukan mereka orang yang tidak pantas untuk jadi populer, tidak. Maka para sahabat sepeninggal Nabi, mereka menjauh dari popularitas. Orang-orang berebut kekuasaan, mereka menyingkir. Coba lihat sahabat-sahabat Nabi bertebaran. Mereka tidak kumpul di Madinah. Mereka bertebaran di muka bumi, menjadi orang seperti biasa. Jauh dari popularitas. Ya. Bahkan ada sahabat yang ya kita katakan menyingkir dari hiruk pikuk hingar-bingar kekuasaan. Ya, menjadi orang yang ya biasa saja. Mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Ya. Nah, demi menjaga hati di sini. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita para penuntut ilmu. Kadang-kadang dengan cara-cara yang kadang-kadang ya berlebihan seperti itu oleh para kita katakan orang awam yang membuat itu, kita yang menjadi terfitnah. Mereka nggak tahu akibatnya terhadap hati kita, diri kita. Maka kadang-kadang kita sering ingatkan kepada para ikhwah agar jangan bersikap berlebihan. Dalam segala hal itu tidak baik. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Lebih-lebih lagi kita ini orang yang masih hidup. Kita masih sama-sama berjuang. Iman kita masih naik turun. Ya. Kita masih sama-sama belajar. Kita masih sama-sama perlu mendapat nasihat, bukan hanya menasihati. Kita sama-sama nggak aman dari fitnah. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat. Ya. Nah, terutama fitnah popularitas tadi. Ya, yang ya kita ingat ya. Musuh kita ini enggak gampang ditaklukkan. Ya, dia menyasar semua tingkatan manusia, dari orang yang berilmu, ahli ibadah sampai awam. Ya, maka dari itu ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya para ikhwah, untuk tidak bersikap berlebih-lebihan. Kadang-kadang muncul fanatik kepada seseorang yang ujung-ujungnya kita nggak beda dengan ahli bid'ah nanti. Ya, kultus individu, fanatik buta, ya. Bahkan ada yang betul-betul jatuh dalam taklid buta yang dilarang. Kok bisa sampai seperti itu ya? Namanya talbis iblis. Yang kadang-kadang kita itu lengah. Dan kita merasa nyaman gitu, orang taklid sama kita. Padahal kita tahu taklid itu dilarang. Nggak boleh taklid. Taklid buta itu, fanatik buta itu tidak baik. Kultus individu itu dilarang. Tapi kadang-kadang ketika itu ada di depan mata kita, kita menganggap, itu biasa. Itu sudah selayaknya seperti itu. Itu adalah sesuatu yang layak saya terima. Hati. Ya. Yang kadang-kadang manusia itu antara ya kita kan kesadarannya dengan hatinya itu tidak berbanding lurus. Hingga dikatakan dia nggak sadar itu ya. Lupa dalam bahasa lainnya. Bahwa itu sebenarnya tidak boleh gitu. Ya, maka ya kenapa hal itu terjadi di kalangan ya kita kata penuntut ilmu yang ya bukankah itu sudah suatu hal yang mendasar bahwa taklid itu nggak boleh, kultus individu itu dilarang, fanatik buta kepada seorang itu nggak baik. Tapi kenapa itu terjadi juga? Kenapa hal itu semua terjadi? Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat. Nah, disinilah ya Ibnu Jauzi mengingatkan kepada kita, ya enggak ada yang aman ya dari kita katakan makar tipu daya syaitan. Maka kita ini hendaknya saling mengingatkan satu sama lain. Tapi kadang-kadang ketika kita ingatkan hal seperti ini, ya mungkin orang menanggapinya negatif. Wah, karena dia cemburu aja itu, karena dia nggak seperti itu dan lain-lain sebagainya. Hingga kadang-kadang nasihat kita itu disalahartikan lagi. Luar biasa kan, bagaimana musuh kita ini yang kita hadapi ini, ya luar biasa. Artinya kita yang sudah berilmu aja nggak bisa selamat. Maka itu kata kuncinya itu perkataan Ibnu Mas'ud 'ud tadi, orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah.
Ya, tidak aman dari fitnah. Ya kita ini yang masih hidup ini. Maka ya sering kita sampaikan, dan ini menjadi penutup bagi pertemuan kita siang ini. Kalau kita mau cemburu kepada seseorang dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka cemburulah orang-orang yang Allah telah beri kepadanya husnul khotimah, mati di atas Islam. Pendahulu-pendahulu kita, orang-orang, teman-teman kita yang lebih dulu pergi dari kita, dan mereka mati di atas sunnah, mati di atas Islam. Itu adalah orang yang patut kita cemburui. Kalau kita mau cemburu sama orang lain ya, atau sama saudara kita, teman kita, ya, mungkin kita tahu ya teman-teman kita yang lebih dulu pergi meninggalkan kita, dan mereka mati di atas sunnah. Betapa beruntungnya mereka. Sementara mereka sudah mati, sudah selesai urusannya dengan dunia, dengan fitnah, dengan iblis dan bala tentaranya. Sementara kita sampai hari ini masih berjuang terus, masih bertempur terus. Ya, pertempuran yang sangat meletihkan, menguras tenaga, pikiran, perasaan dan semuanya. Fa innal hayy la tu'manu alaihil fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Kita semua ini. Antum yang memuji dan saudara antum yang antum puji itu. Ya. Antum yang mengeluh-elukan dan antum juga yang dielu-elukan. Semuanya tidak aman dari fitnah iblis ini. Ya, maka dari itu ya ya kita katakan apa ya, perkataan Ibnu Mas'ud tadi luar biasa. Barang siapa yang di antara kamu ingin mengikuti sunnah, jalan orang-orang yang telah terdahulu, maka ikuti orang yang sudah mati. Falyastani biman qad mat. Ya, nah demikian. Saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang lebih dulu pergi meninggalkan kita dan dia mati di atas sunnah. Ambil yang terbaik dari mereka dan jadikan itu sebagai satu contoh teladan bagi kita. Ya, nah demikian. Terutama ya generasi salaf kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.